Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 Internet of Things kelas K akan menyajikan materi mengenai cybercrime dan cybersecurity. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan saya Jihan Naila Husna. Saya Hanif Aji Priyatama. Saya Karina Malamutita. Saya Anissa Amelia. Saya Nabila Marsyarizkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara yang merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cybersecurity. Cybersecurity adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai akses ilegal ataupun ancaman lainnya. Nah, banyak sekali kejahatan yang marak terjadi di dunia maya sehingga harus adanya pencegahan maupun penyelesaian terhadap kejahatan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis cybersecurity atau pengamanan terhadap kejahatan cyber atau kejahatan yang terjadi di dunia maya. Yang pertama adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik dari penyerang yang memang menargetkan sistem tersebut maupun pihak-pihak lain yang mencari kesempatan. Yang kedua adalah keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat lunak maupun software agar terbebas dari ancaman. Nah, kerentanan penyerangan dalam aplikasi ini terjadi jauh sebelum aplikasi ini digunakan atau pada saat aplikasi ini didesain. Nah, keamanan informasi untuk melindungi data pribadi ini tersimpan dalam penyimpanan data. Nah, yang ketiga adalah keamanan operasional. Keamanan operasional ini mencakup proses dan keputusan untuk melindungi aset data. Izin yang didapatkan oleh pengguna untuk menggunakan jaringan ini tersimpan di keamanan operasional. Yang keempat adalah proses mitigasi. Proses mitigasi ini adalah suatu proses pemulihan di mana untuk memulihkan suatu sistem operasional atau jaringan sebelum terjadinya serangan. Dan yang terakhir adalah edukasi terhadap end user, di mana faktor ini tuh sangat penting karena dengan adanya edukasi, pastinya pribadi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan jaringan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus konkret yang terjadi di Indonesia tentang cybercrime. Yang pertama adalah pembobolan data milik Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu kasus dari cybercrime yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Bioka adalah seorang pelaku yang telah mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo itu sendiri. Kenapa peristiwa itu dapat terjadi? Peristiwa itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya kekuatan dari server keamanan milik Kominfo itu sendiri. Oke, kasus yang kedua adalah pencurian data milik Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi pada bulan November tahun 2021 dengan pelaku berakun username adalah @son1x666. Nah, pelaku ini atau hacker ini telah mengklaim bahwa ia telah mencuri 28.000 dari data milik Kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga telah membagikan 3 tautan yang berisi database yang berasal dari milik Kepolisian Republik Indonesia yang isinya di dalamnya adalah data pribadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang beberapa contoh dari kasus cyber security yang tidak dikelola dengan baik. Yang pertama adalah username dan akun password yang tidak dikelola dengan baik. Banyak sekali sekarang perusahaan yang membagikan akun username dan passwordnya kepada karyawannya dengan tujuan untuk mempermudah karyawannya dalam melakukan pekerjaan. Padahal hal itu dapat membuat banyak sekali kebocoran data yang dapat terjadi. Nah, kasus yang terakhir adalah tidak memiliki backup data. Padahal di era digital saat ini kita bisa melakukan backup data itu secara mudah, bisa melalui offline dan juga bisa melalui online. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki backup data maupun aset perusahaannya. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus memiliki sosok yang mampu untuk mengawasi dan memonitor data-data tersebut. Siang Pak, saya mau nanya. Siang juga, mau nanya apa? Saya izin meminta password dan username web instansi kita ya.
Mengenai hal tersebut, untuk username kita itu undip dan password kita itu QWERTY123. Maaf Pak, tapi sebaiknya username dan password itu tidak diberikan secara sembarangan. Loh, kan dia karyawan saya, boleh dong? Iya, lagian kan saya juga nggak gunain buat hal-hal yang lain. Kamu nggak percaya sama saya? Iya, bukannya saya nggak percaya, cuman emang ada kejadian tahun lalu yang instansi webnya itu kebocoran data dikarenakan pegawainya itu dikasih akun dan username serta password secara sembarangan. Iya, tapi kan saya udah bilang kalau saya tuh nggak bakal gunain buat hal-hal yang lain kok. Ya ini termasuk tindakan pencegahan aja. Kita tuh harus belajar dari kesalahan orang lain gitu. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa nih pada instansi kita, kalau misalkan terjadi kebocoran data tuh, ya kan instansi kita sendiri yang Perkataan mereka berdua sepertinya ada benarnya. Kamu ikutin aja perkataan mereka. Saya dan instansi nggak mau rugi. Oke, baik Pak. Nah, itu dia contoh penerapan dari cyber security atau pengamanan data yang berupa drama dari kelompok kami. Pada kesimpulannya, kita tidak boleh langsung memberikan password atau username instansi kepada orang sembarangan agar tidak terjadi kebocoran data. walaupun orang tersebut adalah karyawan kita, tentunya hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan karena itu dapat membocorkan data pribadi yang berada di instansi dan hal tersebut akan merugikan instansi. Dasar hukum dari cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011. Sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pada pasal 27 sampai dengan 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, itu dia keseluruhan materi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!